Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang dapat berjumpa kembali dalam doa pagi online GKI Samanhudi pada pagi hari ini. Semoga kabar saudara semuanya baik dan sehat ya. Marilah sebelum kita melakukan semua aktivitas, tugas maupun pekerjaan kita, terlebih dahulu kita teduhkan hati dan pikiran kita dalam doa dan perenungan akan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur di pagi hari yang baru yang Kau anugerahkan kepada kami pada saat ini. Sebab kami sungguh menyadari hanya karena berkat dan anugerah-Mu sajalah kami masih boleh menikmati hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Begitu banyak hal yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Begitu banyak hal yang akan kami hadapi sejak pagi hingga malam hari nanti, dan karenanya kami membutuhkan pertolongan dan berkat Tuhan yang kiranya menolong dan memampukan kami untuk dapat menjalani hari ini dengan melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa dan menyerahkan perenungan kami pada saat ini dalam pertolongan dan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, renungan pada pagi hari ini bertema jangan bebal dan bacaan diambil dari Wahyu pasalnya yang ke-9 ayat 13 hingga 21. Mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan dan pencurian. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tidak ada seorang pun yang mau disebut sebagai orang bebal. Sangat mungkin mereka yang disebut bebal akan tersinggung dan marah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bebal itu diartikan sebagai sukar mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu, dan bodoh. Jadi, yang dimaksud dengan orang bebal adalah mereka yang sukar mengerti pendapat atau nasihat orang lain. Sukar berubah walaupun dia tahu perbuatannya salah, dan bertindak bodoh dalam hidup karena tidak pernah bersedia belajar dari pengalaman untuk menjadi lebih baik. Sikap bebal ini diperlihatkan oleh mereka yang selamat dari malapetaka dalam penglihatan Yohanes.
Pada saat sangkakala ke-6 dibunyikan, maka datanglah malapetaka ke atas bumi yang membinasakan sebanyak 1/3 jumlah umat manusia. Namun tampaknya peristiwa tersebut tidak membuat orang-orang yang masih hidup bertobat. Mereka tidak cepat tanggap dan tidak mengerti bahwa jika mereka selamat dari malapetaka tersebut adalah kesempatan yang Tuhan berikan agar mereka bertobat. Mereka bertindak bodoh ketika menolak kesempatan yang Tuhan berikan untuk bertobat. Disadari atau tidak, kita juga dapat bersikap bebal. Kita merasa paling benar dan karena itu enggan memperbaiki diri. Marilah kita selalu membuka hati dan pikiran kita agar selalu dalam proses pembaharuan hidup di dalam Tuhan. Sesungguhnya setiap hari yang baru, setiap waktu dan kesempatan yang masih diberikan kepada kita oleh Tuhan adalah kesempatan kita untuk terus-menerus diperbaharui dan hidup dalam pertobatan untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Kita hari ini lebih baik daripada kita yang kemarin. Kita di hari esok lebih baik daripada hari ini. Kiranya setiap kali kita menikmati dan mengalami hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita terus dipenuhi oleh semangat untuk terus-menerus melihat dan memeriksa diri kita, sehingga sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam kehidupan kita memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Tuhan menolong kita untuk senantiasa mensyukuri setiap anugerah yang diberikannya kepada kita dan merawat dan menjaganya dengan baik, dalam arti selalu hidup mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur oleh anugerah-Mu, Engkau menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu dan menjadi milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena setiap waktu Engkau anugerahkan kepada kami untuk senantiasa menjalani kehidupan sebagaimana yang Engkau kehendaki bagi kami. Tolong kami untuk senantiasa memiliki kepekaan dan cepat tanggap untuk menyadari segala sesuatu yang kami lakukan dalam hidup. Sehingga tatkala kami menemukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam pikiran, hati, juga tindakan dan perkataan kami boleh dengan cepat dan keterbukaan serta kebesaran hati memperbaiki diri kami dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami menyadari akan segala kelemahan dan keterbatasan kami yang menjadikan kami mudah untuk jatuh dalam berbagai kesalahan dan dosa. Maka Tuhan, biarlah Engkau saja yang akan selalu menolong kami untuk senantiasa berhati-hati dan waspada dalam kami menjalani hidup, untuk boleh selalu menjaga diri kami. Namun ketika kami ada dalam kejatuhan, karena segala kelemahan dan keterbatasan kami juga diberikan semangat untuk terus-menerus bangkit dan memperbaiki serta memperbaharui diri kami dalam pertolongan dan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami sungguh rindu menjadi anak-Mu Tuhan yang taat dan setia kepadamu. Kami doakan seluruh saudara-saudara kami yang juga sampai saat ini berjuang dan bergumul dalam kehidupan imannya untuk selalu menjadi umat yang taat dan setia dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga, dalam pergaulan, dan dalam segala sesuatu yang kami jalani dalam kehidupan ini. Engkau Tuhan yang terus menolong dan Roh-Mu yang kudus terus menuntun dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami
juga keluarga, pekerjaan, usaha, bahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam penyertaan pertolongan berkat Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.